Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah. La Nabi Abadah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, saya tidak bermaksud menggurui, hanya bincang-bincang saja masalah doa. Ya, kita setiap hari kan berdoa, berzikir, berdoa. Doa singkat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalam mutaqabbalan. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal, berilah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, thayyib, dan amal yang diterima. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kita hidup ini berdasar pada ilmu juga ya. Sejak kita lahir, kita diajari oleh ibu kita, oleh bapak kita, oleh keluarga kita, belajar berbagai macam, belajar berbicara, mengucapkan kata-kata yang baik, yang sopan, itu semuanya ilmu. Ya. Diajari mengaji, diajari untuk membaca huruf-huruf Latin, diajari bahasa Jawa kalau orang Jawa, diajari bahasa Indonesia, diajari untuk berperilaku baik, diajari mengaji, mulai dari alif bata atau abata, abatasa, jaha, hoda, dan seterusnya, dan merangkai kalimat supaya membacanya benar, itu semua adalah ilmu. Yang pertama kali mengajari kita itu ibu dan ayah kita, dan juga saudara-saudara kita, lingkungan kita. Lalu kalau sudah cukup umur, sekolah, mulai dari sekolah. Ya kalau dulu zaman saya ya sekolahnya langsung sekolah dasar. Kalau sekarang ada masih kecil aja sudah sekolah, ada TPA, ada eh, PAUD, ada TK, ada SD. Nah, itu mulai belajar. Itu ilmu, mencari ilmu. Nah, kita mohon ilmu yang bermanfaat. Sampai kita dewasa, sampai tua, kita mohon, mohon untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat itu maksudnya ya bagaimana? Ya tentu saja manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita, ya, dalam kehidupan bergaul dengan orang lain, berbangsa, bernegara, semuanya adalah menggunakan ilmu supaya bermanfaat.
Dan juga tidak kalah pentingnya adalah ilmu agama. Ilmu agama yang bermanfaat nanti akan menyelamatkan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Makanya ada mencari ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib dalam konteks ilmu agama. Ya, sebab nanti yang utama untuk ilmu agama bisa dipraktekkan, digunakan untuk beribadah, untuk beragama dengan baik. Nah, kemudian kita juga memohon kepada Allah, mohon rezeki yang thayyib, yang baik. Nah, tentu saja yang halal, yang baik. Ya, ini sangat penting bagi seseorang karena rezeki itu kalau berupa makanan nanti akan dimakan masuk ke tubuh. Nah, kalau rezekinya halal baik yang masuk ke tubuh diri kita dan keluarga kita semua itu rezeki yang baik, yang halal, yang thayyib, yang halal, yang baik. Nah, ini sangat penting. Dan juga rezeki yang halal itu menyelamatkan seseorang di dunia sampai akhirat. Karena rezekinya adalah rezeki yang halal dan yang baik. Ya, thayyib gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga berharap amal-amal kita adalah amal yang diterima. Nah, amal yang berdasarkan ilmu yang benar, ya, memenuhi ketentuan-ketentuan agama, itu akan menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah. Semoga begitu. Ya, kalau amalnya itu amal yang tidak baik, tentu akan mendatangkan ketidakbaikan. Ya, semuanya tahu kalau dalam beragama ya harus siap berbuat baik, ya, menolong sesama, lalu peduli pada lingkungan, membantu anak-anak yatim misalnya, orang miskin, ya juga di rumah tangga itu melakukan satu perbuatan-perbuatan, amal perbuatan yang terpuji, yang menunjukkan sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Nah, di sini berkaitan dengan amal yang diterima itu tentu saja seseorang ingin dalam kehidupannya berakhlak mulia. Nah, jadi seseorang itu pengennya memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, baik ilmu keduniaan maupun ilmu agama yang manfaat. Ilmu keduniaan itu bagaimana? Misalnya yang manfaat ya, misalnya kalau nah saya contohkan ya, saya sendiri itu kan belajar matematika, mengajari seseorang untuk bisa berhitung misalnya gitu ya. Nah, lalu itu kan bermanfaat. Orang mengenal betul kata satu, membedakan satu dengan dua itu paham. Ya, nanti akan paham tentang Allah itu Esa, Allah itu satu, gitu ya. Tiada duanya, gitu ya. Jadi hanya satu. Tuh. Nah, itu. Ya, lalu akan paham nanti suatu ketika memahami mana. Ya, misalnya dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ya. Satu, tunggal, esa, gitu ya. Itu sama itu sinonimnya saja. Nah, karena kita punya ilmu, ya maksudnya sama. Nah, lalu nanti akan eh, lebih mendalam lagi
eh, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutunya baginya itu. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutunya bagi Allah itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sudah tambah-tambah lagi mananya ya. Baginya, miliknya, milik Allah, kerajaan ya langit dan bumi semuanya. Nah, dan eh, banyak lagi ya berkaitan dengan ilmu yang bisa dipelajari lebih jauh lagi berdasarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat adalah ilmu baik zahiriah ya seperti belajar matematika. Lalu dengan matematika itu bisa menghitung, bisa berdagang, itu sederhana saja. Apalagi kok matematika yang tinggi-tinggi yang bermanfaat ya. Tentu saja bukan hanya matematika saja. Belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, di kedokteran itu ya. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, ilmu yang bermanfaat yang lain tadi sudah kita sebutkan, sudah disebutkan utamanya adalah ilmu yang berkaitan dengan agama yang nanti akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kaitannya kita beragama. Itu contohnya seperti itu. Ya, tentu tidak banyak contoh yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi rezeki yang halal kita mencoba untuk berikhtiar mohon kepada Allah, mohon rezeki yang halal dan amal yang diterima, amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai eh, amal yang baik ya, yang berpahala, yang nantinya dibalas kebaikan oleh Allah. Ya, jadi berdoa, Allahumma ini asaluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalam mutaqabbalah. Mohon ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, eh, lalu amal yang diterima. Demikian para pemirsa, kita bincang-bincang tidak bermaksud menggurui, ya hanya sharing saja untuk me- eh, apa ya namanya mengulas saja supaya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi yang lain. Kalau ada salah ucapan, kurang fasih dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.